Timnas Indonesia melesat 4 posisi dalam ranking FIFA terbaru. Sementara rival sekuat Garuda di Asia Tenggara, Timnas Vietnam, terjun bebas 11 peringkat. Ranking FIFA Indonesia yang sekarang berada di peringkat nomor 142. Artinya ini adalah ranking FIFA terbaik bagi Indonesia sejak tahun 2012. Karena pada tahun 2012 lalu, saya masih ingat Indonesia berada di ranking FIFA peringkat nomor 143. Artinya sejak Indonesia dilatih oleh Shin Tae-yong, Indonesia berhasil naik 31 peringkat atau 31 tangga ke peringkat nomor 142. Tentu ini adalah bukti progres dari Indonesia sejak dilatih oleh Shin Tae-yong. Jadi menurut hemat saya teman-teman, Shin Tae-yong melewati beberapa fase dalam melatih Timnas Indonesia. Dimulai dari fase proses, karena dia mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda, artinya dia membangun fondasi yang baru bagi Timnas Indonesia yang seperti saya jelaskan beberapa kali, dia membangun generasi emas dari Indonesia yang diharapkan bertahan untuk minimal 10 tahun ke depan. Artinya, selama dilatih oleh Shin Tae-yong, Indonesia mengumpulkan banyak sekali poin, sehingga sekarang mereka berada di peringkat nomor 142. Nah, pertama kan yang dijalankan oleh Shin Tae-yong ini adalah proses. Membangun fondasi yang baru. Tentu banyak sekali kekalahan juga yang dialami oleh Timnas Indonesia ya. Artinya ya gak selalu meraih kemenangan. Apalagi ketika bermain di venue netral atau juga bermain di kandang tim lawan. Tapi kan segala bentuk kekalahan tersebut menjadi seperti pelajaran. Bukan saja bagi Shin Tae-yong, tapi juga bagi para pemain. Artinya ya kita juga perlu memberikan apresiasi kepada semua pemain dari Timnas Indonesia yang membela Timnas Indonesia selama ini, dan juga tentunya kepada Shin Tae-yong, karena ya berkat mereka lah, berkat kesatuan di antara mereka, jadi kesatuan di antara para pemain dan juga dengan jajaran pelatih lah, sekarang kita melihat ada progres dari Indonesia. Pak Erik tetap berkomitmen untuk membawa Indonesia terbang tinggi, bukan saja bicara di ASEAN, tapi dia ingin untuk bisa berbicara di level Asia, karena target yang paling utama kan selain di Piala Asia itu lolos di Piala Dunia. Tapi untuk bisa mencapai ke sana harus ada pemain-pemain yang bagus, ya, tim kita harus kuat. Makanya proyek naturalisasi ini terus digaungkan oleh Pak Erik, terus ditambah terus pemain-pemain, sehingga kalau kita punya satu tim yang kuat, ya, ini tidak diragukan lagi, ya, untuk kita bisa berprestasi. Jadi beliau tidak tanggung-tanggung untuk membawa tim Indonesia ini terbang tinggi di level Asia. Jadi artinya kalau boleh bisa dibilang di sini, beliau ini agak bertangan dingin ketika menukangi PSSI menggantikan Iwan Bule ketika pada Februari tahun lalu terpilih, dan baru saja terpilih, begitu lama kita menunggu prestasi sepak bola di ajang SEA Games yang 32 tahun ya setelah di Manila kita meraih prestasi merebut medali emas, tidak pernah terjadi. Dan baru ketika di tangan Pak Erik menjadi ketua, di bawah pimpinan pelatih Indra Safri, Rizky Ridho dan kawan-kawan merebut medali emas setelah mengalahkan Thailand di babak final secara dramatis. Oke, berproses. Saya tahu tentang proses itu. Dia nggak achieve di AFF, dia nggak achieve di SEA Games. Di level Asia Tenggara dia nggak achieve. Lawan Vietnam, lawan Thailand masih kedodoran, kan nggak achieve. Oke. Bagaimana caranya dia achieve di 16 besar ini? Kan dia bilang, pemain lokal kita nggak bersaing untuk level Asia. Makanya saya butuh naturalisasi. Dikasih, iya kan? Ya. Artinya sebagai head coach tim nasional, dia kan gagal memaksimalkan pemain Indonesia. Kan itu. Dia klaim, dia vonis pemain kita nggak sanggup level Asia. Pelatih sebelumnya nggak pernah ada dalam sejarah kita yang ngomong seperti itu. Dan catat, dia selalu bicara di media Korea Selatan tentang hal seperti itu. Dia bicara bahwa timnas kita makin menakutkan karena naturalisasi. Pemain lokal kita punya kelemahan, semuanya ada jejak digitalnya. Silakan dicari. Pemain kita punya kelemahan dalam mental sebelum bertanding, selalu takut kalah sebelum bertanding. Dia membuat dikotomi. Saya nggak sepakat dengan karakter seperti itu. Tidak ada, seingat saya, dalam sejarah pelatih sepak bola kita yang memberikan dikotomi pada pemain timnas.
Ya mau apapun itulah, timnya, anggota timnya, dia dikotomikan naturalisasi dan lokal. Oke. Dan saya catat dia tidak konsisten saat bicara itu. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik signifikan, dan menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut sesuai dengan pengumuman FIFA yang disampaikan pada 15 Februari tahun 2024. Ranking FIFA Tim Nasional Indonesia terbaru, naik dari peringkat 146 menuju ke peringkat 142 dari 210 negara. Salah satu faktor yang membuat ranking Timnas Indonesia terus membaik adalah kelolosan ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga tengah mengupayakan beberapa langkah untuk menaikkan ranking tersebut, yakni memilih pelatih berpengalaman dan berprestasi di pentas internasional, mengikuti pertandingan yang menjadi agenda FIFA. Berikutnya adalah menghidupkan kembali kompetisi sepak bola lokal di Indonesia, bekerja sama dengan FIFA untuk memperbaiki manajemen pertandingan, tata kelola keamanan dan tata kelola perwasitan di Indonesia. Upaya tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan ranking dari Timnas Indonesia. Berita selanjutnya, pelatih Suwon FC Puji Sintayong bisa buat sepak bola Indonesia maju. Pelatih Suwon FC, Kim Eun-jong, memberikan pujian kepada juru taktik Timnas Indonesia, Sintayong. Menurutnya, kehadiran Sintayong membuat sepak bola Indonesia maju. PSSI mendatangkan Sintayong pada Desember tahun 2019 dengan durasi kontrak 4 musim. Kontrak Sintayong sejatinya sudah berakhir pada Desember tahun 2023. Namun PSSI memberikan perpanjangan kontrak sampai Juni tahun 2024. Pasalnya, PSSI meminta Sintayong memegang Timnas Indonesia yang bertanding di Piala Asia 2023 dan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Kehadiran Sintayong memang mengubah warna baru di Timnas Indonesia. Pola permainan Timnas Indonesia lebih berkembang dan terbukti di Piala Asia 2023. Tim Merah Putih sukses melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sayangnya, pada babak gugur itu, Timnas Indonesia kalah dari Australia. Ranking FIFA Timnas Indonesia pun naik semenjak dipegang Sintayong. Saat ia datang, Indonesia duduk di posisi ke-173 dan kini berada di peringkat ke-142. Tugas Sintayong kini hanya fokus di Timnas U23 Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu wajib membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Jika itu berhasil, maka PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong sampai 2027. Tentu saja diharapkan kedepannya sepak bola Indonesia bisa semakin berkembang di bawah racikan Sintayong. Mungkin semua orang juga tahu bahwa kemarin Timnas Indonesia bermain bagus di Piala Asia 2023. Menurut saya ini berkat kedatangan pelatih Sintayong yang membuat sepak bola Indonesia bagus, ucap Kim Eun-jong. Salah satu pemain Timnas Indonesia yang bergabung dengan Suwon FC adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan dikontrak dengan durasi 1 musim usai tidak diperpanjang masa baktinya dengan klub Jepang, Tokyo Verdy. Pratama Arhan pemain bagus dan mungkin saja pesepak bola Indonesia bisa bermain di Korea Selatan suatu saat nanti, kata pelatih berusia 44 tahun itu. Kim Eun-jong juga yakin sepak bola Indonesia bisa lebih berkembang ke depannya. Salah satu caranya dengan banyak mendapatkan menit bermain di kompetisi resmi. Bagi pesepak bola, yang paling penting itu adalah pertandingan. Di Korea Selatan banyak pesepak bola muda berkualitas karena mendapatkan menit bermain. Selain itu, lawan yang dihadapinya juga harus berkualitas, tutup Kim Eun-jong. Berita selanjutnya, Jayden Banel, pemain grade A yang masuk calon naturalisasi Timnas Indonesia. Jayden Banel adalah pemain sepak bola muda berbakat asal Belanda yang saat ini bermain untuk Jong Ajax, tim cadangan Ajax Amsterdam. Di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda, Jayden Banel dianggap sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di Akademi Ajax Amsterdam. Dia memiliki kecepatan, teknik, dan kemampuan dribbling yang luar biasa. Banel juga memiliki kemampuan mencetak gol yang baik. Di usianya yang masih muda, Banel telah menunjukkan potensinya untuk menjadi pemain kelas dunia. Dia telah bermain di beberapa level tim nasional Belanda dan diharapkan akan segera menembus tim utama Ajax Amsterdam. Di samping Timnas Indonesia yang saat ini tengah gencar-gencarnya merekrut pemain untuk diaspora,
Jayden Banel dikabarkan masuk sebagai salah satu calon alternatif untuk dinaturalisasi. Jayden Banel disebut memiliki darah Indonesia yang berpotensi akan dinaturalisasi oleh PSSI. Banel belum pernah bermain untuk timnas Belanda senior. Hal ini membuka peluang bagi PSSI untuk menaturalisasi Banel agar dapat bermain untuk timnas Indonesia. Posisi sebagai penyerang sayap kiri menjadi opsi terbaik untuk menambah juru gedor timnas Indonesia yang kini dianggap kurang tajam. Terlebih, pemain keturunan Belanda Suriname ini masih aktif bermain bersama Ajax Amsterdam U21.